Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita balik informasi mancanegara, pemirsa lama bergantung pada Tiongkok untuk merakit dan membuat barang elektroniknya. Raksasa komputer dan smartphone Apple baru mengumumkan investasi besar-besaran secara domestik. Adakah kaitannya dengan tarif yang bakal dikenakan ke produk dari Tiongkok oleh pemerintah AS? Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda dari VOA. Raksasa komputer dan ponsel Apple mengumumkan investasi sebesar $500 miliar di Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Investasi antara lain digunakan membangun pabrik di Houston, negara bagian Texas, untuk membangun peladan teknologi kecerdasan buatan. Investasi Apple di dalam negeri diproyeksikan menciptakan 20.000 lapangan kerja baru. Pengumuman Apple ini tak lama setelah pertemuan pimpinan perusahaan ini, Tim Cook, dengan Presiden Donald Trump. Yesterday I had Tim Cook in the office from Apple. He's investing hundreds of billions of dollars. Apple menjadi salah satu perusahaan besar AS yang baru mengumumkan investasi dan penciptaan lapangan kerja secara domestik. We're going to have a lot of chip makers coming in, a lot of automakers coming in. Presiden Trump sendiri akhirnya meningkatkan tarif atas impor dari Tiongkok, perkembangan yang bisa meningkatkan ongkos produksi bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang masih bergantung pada pabrik di Tiongkok. iPhone dan produk elektronik lainnya dari Apple banyak diproduksi saat ini di Tiongkok, yang juga membuat sejumlah komponennya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perpindahan produksi ini dari Tiongkok ke sejumlah negara lain, termasuk Vietnam dan juga India. Sebagian analis mencermati diversifikasi rantai pasok Apple ke Amerika Serikat tak sepenuhnya akibat tarif pemerintahan Trump terhadap Tiongkok. I mean, they are now have been for some years in the process of moving production away from China anyway, pre-tariff. There's still a substantial amount in China, but there's a trend here that's clear, and I think that Apple will continue that. Tapi dengan investasi di dalam negeri, perusahaan ini mengisyaratkan sinergi dengan prioritas pemerintahan Trump untuk mengutamakan penciptaan lapangan kerja di Amerika. They're just taking the opportunity to use, the press releases to try to just get some more public exposure for a lot of things they were already spending, and obviously align well with kind of a pro-US policy. Selain Texas, investasi Apple juga menjangkau negara bagian Arizona, California, Iowa, Michigan, Nevada, North Carolina, Oregon, dan Washington. Apple juga akan menggunakan chip dari perusahaan semikonduktor Taiwan TSMC yang diproduksi di Arizona. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Azan berkumandang di Times Square, New York di bulan Ramadan. Ini adalah bagian dari pelaksanaan salat tarawih yang rutin diadakan 1 kali setiap tahunnya di lokasi ikonik jantung kota Manhattan. Selengkapnya berikut kita simak laporan jurnalis VOA Randy Wijaksana. Azan berkumandang di Times Square, Manhattan, New York, pusat keramaian yang selalu ramai dengan pengunjung. Pelaksanaan salat tarawih kembali dilaksanakan untuk keempat kalinya sejak pertama dilakukan pada tahun 2022. Azan diperdengarkan dari pengeras suara sejak waktu berbuka puasa, dilanjutkan dengan pembagian makanan berbuka. Ratusan jemaah dari mancanegara mengikuti pelaksanaan salat maghrib, isya, hingga tarawih. Ini yang kali pertama. Kali pertama. Oh, very, mind blowing. Membangkitkan rasa semangat Ramadan tu. I'm doing Facebook live and share it with my brothers in Malaysia. Pelaksanaan salat tarawih dilaksanakan di kawasan Times Square, New York City 1 kali setiap tahunnya. Dan di belakang saya ini adalah syaf untuk para pria dan di sebelah sana adalah lokasi untuk jemaah para perempuan. Dan dilaksanakan dari jam buka puasa untuk sholat maghrib, lanjut sholat isya, dan juga dengan pelaksanaan sholat tarawih. Yang menariknya, makin malam makin ramai meskipun cuaca ekstrim dingin sekali, yakni hingga minus 2 derajat Celcius. Pelaksanaan tarawih di jantung kota New York ini kerap tarik perhatian pelancong dan warga setempat.
Dikelilingi ratusan videotron berbagai iklan, tak jarang ibadah ini juga dikritik karena lokasinya yang dianggap tak suci untuk sholat. At first I was a little bit skeptical when I heard about this because I thought it's a bit of a haram place fundamentally, but then I thought about it and it's like it can be good to bring some halal energy to this part of the city. Tokoh Islam New York asal Indonesia, Samsi Ali, menyampaikan maksud baik dari misi pelaksanaan ibadah ini. Sebagai orang yang belajar agama Islam, saya tidak pernah melihat ada yang melanggar secara syariah untuk sholat tarawih di Times Square. Karena ini sangat penting sekali. Ada yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara semanusia di kota New York bahwa we exist. Kita di sini hadir. Kebebasan pelaksanaan ibadah di muka publik dijamin oleh pemerintah kota New York melalui perolehan izin penyelenggaraan kegiatan ibadah publik untuk manfaat komunitas untuk 1 hari dan di 1 lokasi. Dari kota New York, Randy Wucaksana dan Naratama, VOA. 7 pekan menjabat, Presiden Donald Trump akan memberikan pidato kenegaraan di hadapan Kongres AS. Sejumlah topik yang diperkirakan akan dibahasnya termasuk terkait perang di Ukraina dan Gaza, juga isu domestik. Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Mr. Speaker, the President of the United States. Seperti pada 2017 saat ia pertama menang Pilpres, Presiden AS Donald Trump berpidato di depan Kongres pada 4 Maret. Perang Rusia-Ukraina diperkirakan jadi salah satu topik utama dalam kaitan upaya pemerintahnya menengahi negosiasi damai antara pihak-pihak yang bertikai. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. Presiden Trump juga akan memaparkan kebijakannya terkait perang Israel-Hamas dan masa depan Gaza. Dalam beberapa kesempatan, Trump mengungkapkan proposal pemindahan warga Gaza dan membangun kembali wilayah tersebut sebagai resor Riviera Timur Tengah. The United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. Analis memperkirakan Trump juga akan memaparkan alasannya memberlakukan tarif terhadap impor sejumlah negara. I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs, it's going to cause a rise in prices, to cause manufacturers to have to come back to the United States to avoid those tariffs. Pidato Trump ini dilakukan 43 hari sejak ia diambil sumpahnya untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS. Dalam kurun waktu sekitar sebulan tersebut, Trump telah menandatangani sedikitnya 75 instruksi Presiden dan memorandum yang mengatur berbagai isu, baik domestik maupun internasional. Pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR dan Senat juga bakal digunakan Trump membela sejumlah kebijakannya yang mengundang kritik, termasuk terkait pemangkasan pegawai federal AS yang terjadi di penjuru departemen. I think he's going to talk about it as a cost-saving measure. I believe he's going to talk about how great of a thing it is. Seperti pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, partai oposisi di Amerika, kali ini Partai Demokrat, akan memberikan pidato pemaparan visi berlawanan. Tahun ini mereka diwakili senator sekaligus mantan analis CIA Elissa Slotkin, sesaat setelah Trump menyampaikan pidatonya. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.